Bismillahirrahmanirrahim. Al-Kahfi ayat 30 dan 31. Innal ladzina, sesungguhnya orang-orang amanu yang beriman. Iman itu apa? Percaya. Tetapi iman itu kalau diartikan lengkap, hatinya percaya, mulutnya mengucap, badannya berbuat. Itu namanya iman. Hatinya percaya, yakin, kemudian diwujudkan dengan ucapan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Kemudian badannya berbuat. Ada hayya 'alas shalah, langsung sakset. Itu namanya imannya, sinyalnya bagus. Wong iman itu kadang sinyalnya hilang. Ada hayya 'alas shalah, yo masih aja meneng bae. Kalau kata orang Sunda cicing bae. Ini ibarat HP, sinyalnya lagi lemot, wifi-nya lagi error. Itu kalau ada panggilan hayya 'alas shalah kok enggak gerak sama sekali, pertanda. Rebo, ini kan setiap jam 1 kan udah ada assalamualaikum gitu ya. Nah, itu kalau langsung ngambil tas berangkat, satset, sinyalnya lagi bagus. Begitu ada assalamualaikum, langsung bantalnya ditepuk-tepuk, langsung baca doa bismikallahumma. Itu pertanda wifi-nya lagi error. Ada yang datang, assalamualaikum. Oh, berarti sinyalnya bagus. Kalau yang maaf, yang lain aja, berarti wifi-nya lagi error. Ya, tandanya iman itu kan mulutnya ngucap, badannya gerak. Itu iman. Innal ladzina amanu, sesungguhnya orang-orang yang iman. Iman itu 3 tadi ya. Hatinya yakin, mulutnya ngucap, badannya gerak. Itu iman. Apakah hanya iman tok? Enggak. Wa amilus sholihat, orang yang membuktikan imannya dengan amal soleh. Tadi dulu, amal soleh itu macam-macam. Definisi soleh itu apa? Artinya soleh. Orang baik. Orang baik. Udah gitu dong. Soleh itu kalau syair orang Jawa dulu, Kang Aran soleh, dulu pakai bahasa Jawa. Kalau bahasa sini ya apa ya? Nama orang ya. Kalau dalam kitab Nasoibul Ibad yang disebut soleh itu al-qaim fi huquqillah wal qaim fi huquqil ibad. Orang yang baik hubungannya dengan Allah dan baik hubungannya dengan sesama manusia. Itu yang disebut dengan soleh. Kalau laki-laki, kalau perempuan solehah. Hubungannya dengan Allah baik. Ya tadi ketika ada hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, langsung satset. Hubungan dengan sesama manusia baik. Assalamualaikum Bapak Ibu yang hari ini tidak ada kesibukan, kita kerja bakti. Langsung dia satset berangkat. Itu berarti soleh. Soleh dalam hubungan dengan sesama manusia. Kalau hanya baik hubungannya kepada Allah ya belum disebut soleh. Kayak Pak Haji Muhyiddin. Masih ingat Pak Haji Muhyiddin? Nah, tukang bubur naik haji, musuhnya Pak Haji Sulam.
itu ibadahnya bagus, jamaah nggak pernah ketinggalan, haji udah 2 kali. Iya. Oh, yang bapaknya yang punya tanah wakaf dibangunin masjid, kan tanah bapaknya katanya, Pak Haji Somad. Iya. Tapi hubungannya dengan sesama manusia gimana? Bu, ibu dulu waktu nonton sinetron itu, kalau Pak Haji Muhyiddin keluar, ibu hawanya kesel apa seneng? Padahal itu cuma di TV loh, itu bohongan. Walaupun bohongan, kira-kira ibu ketika nonton lihat pas nongol Pak Haji Muhyiddin, itu dalam hati gondok apa senang? Gondok. Ya itu cirinya orang gak soleh. Orang suka bikin gondok orang itu berarti memang gak soleh. Lah sebaliknya orang soleh itu orang yang suka bikin seneng orang. Itu kholus surur, melihat wajahnya juga nyenengin. Adem kalau di sini ada AC-nya. Enggak, maksudnya kalau ketemu orang ditanya itu jawabnya ya enak. Ibu dari mana? Alhamdulillah dari pasar. Kalau orang nggak sholat ditanya, Bu dari mana? Kepo, nanya mulu. Ibu dari mana? Dari tadi. Jawabnya itu nggak enak, ngomongannya nggak enak. Ibu tinggal di mana? Di Indonesia. Bener ya jawabannya, bener jawaban, tapi ngeselin. Ya kalau jawabnya di Lontar 5, enak ya. Padahal jawaban sama-sama bener loh. Mau kemana? Ke depan. Mbok yo jawab mau beli apa kayak ya Allah. Itu kan ada syair dalam Barzanji. Marra'a wajhaka ya Sa'ad. Rasulullah itu kalau dipandang wajahnya menyenangkan. Lah kita sebagai umatnya yo ngikutin lah yo. Kalau ketemu orang itu wajahnya yang nyenengin. Orang kalau wajahnya nyenengin itu yo bawa, kalau kata orang Cina bawa hoki. Ya kata orang Cina bawa hoki. Lah orang kalau ketemu orang bawa itu juga bawa sial. Orang awalnya mau ngasih nggak jadi. Lah apa wong ketemu baru ditanyain aja ngomongnya udah nggak enak, padahal tadi udah mau ngasih nggak jadi. Ngeselin. Amilus solihat itu segala bentuk kebaikan, baik yang hubungannya dengan Allah, sholat, puasa, zakat, ngaji, baca Quran, zikir, wirid, itu hubungan baik dengan Allah. Kalau hubungan dengan sesama manusia ya sehari-hari kita inilah, mulai dari yang gampang ketika temu wajahnya yang nyenengin, ngomong yang ngenain, ngomong tinggal ngomong aja kadang kayak bikin dosa baru kayak tadi ditanya kepo nanya mulu, ya Allah tinggal jawab ya. Soleh itu iman itu tadi kan amanu dulu baru amilus solihat. Syarat amal soleh itu akan membawa manfaat sampai akhirat kalau dia amanun, iman. Seumpama mohon maaf ada orang yang enggak beriman tapi dia hubungan dengan tetangga kanan kiri baik, orangnya dermawan. Dia kalau umpama ya lagi dapat rezeki ya tetangganya dibagi, ketemu orang ya orangnya sopan, ngomongnya enak. Tapi dia bukan orang yang beriman, maka kebaikannya itu balasannya ya di dunia saja. Di akhirat udah nggak ada lagi. Wong dia tidak iman. Kan ada ya kadang ya. Kita dulu saya awal ke Jakarta itu kan kerja begini-beginian. Bos saya itu bukan orang Islam. Tapi dia perhatian sama anak buahnya itu kalau Jumat nih, jam 11 sudah mas ayo istirahat Jumatan. Ngingetin padahal dia bukan orang Islam. Nanti kalau bulan puasa itu kalau sahur kadang disediain di rumahnya. Nanti kalau buka disediain padahal dia bukan orang Islam. Loh giliran saya pindah bos kerja di daerah Pulau Gadung, bosnya orang Islam. Loh mau Jumatan aja dipepetin jam 12 kurang seperempat baru boleh istirahat. Ini padahal orang Islam.
Kita siang-siang nih lagi nyerutin kayu begini, dulu kan belum ada yang begini, masih didorong. Loh, dia itu lewat depan saya makan semangka yang orang jual keliling yang diiris tipis itu. Oh, kalau baru keluar dari es batu kan seger ya. Apalagi panas-panas begini. Duduk depan saya lagi begini, makan begini. Orang Islam padahal. Lah makan semangka masuk puasa. Lah iya saya kalau kita lagi puasa lagi capek dorong begini. Kalau tempatnya AC enak, atasnya seng. Ya namanya tukang kusen gitu. Atasnya panas kayak apa keringet wis mbok ngelihat orang makan semangka kan jakun makin naik turun aja. Ya Allah, ini setan yang nyata ya begini. Padahal agamanya Islam. Nah sementara tadi yang bukan orang Islam dia kalau mau merokok, mau makan sama istrinya, anaknya di belakang. Nggak pengen apa? Karyawannya yang Islam supaya nggak melihat. Lah kayak begini loh gimana ini? Lah kebaikan orang yang tidak beriman tadi, padahal dia baik sama tetangga kanan kiri baik. Wong sering bagi-bagi sembako bagi ke tetangga kanan kiri. Walaupun dia itu di kompleknya itu nggak Islam sendiri, tapi kalau ada apa-apa, yo bareng-bareng. Lah kebaikan seperti ini karena dia tidak beriman, balasannya yo hanya di dunia. Nanti di akhirat udah nggak ada lagi. Makanya usahanya lancar, anaknya sekolahnya pinter-pinter, yaitu balasan kebaikannya. Itu orang yang nggak beriman. Kalau beriman, yo lanjut sampai nanti di akhirat. Orang baik itu balasannya di dunia insya Allah yo dapat. Karena orang hidup itu kan kayak orang ngaca ya. Islam tapi baik. Lah ya tadi. Perasaan dibahas dari tadi. Lah iya. Kan saya dari tadi kan bahas dia tidak iman tapi baik. Tidak iman berarti kan tidak Islam. Kebaikannya hanya selesai di dunia. Balasannya kontan di dunia. Dulu waktu apa itu kerusuhan itu tahun berapa? 97 ya. Kalau saya masih sekolah, masih di pesantren. Di Jaya itu ada toko busa. Iya peristiwa Pak Harto turun itu loh. 98. Itu konon katanya satu-satunya toko yang nggak dijarah. Di Jaya, kalau kita dari sini itu sebelah kiri. Nah, itu satu-satunya toko yang nggak dijarah. Karena orangnya sama tetangga di belakangnya itu baik. Yang lain kan habis kan, saya masih sekolah hanya cerita orang. Ya, itu membuktikan bahwa kebaikan itu balasannya bagi orang yang nggak beriman alias non-Islam itu kontan sekarang. Yang beriman kita nih balasannya yo sekarang yo nanti. Dua-duanya. Cuma terkadang untuk kita yang beriman itu orang yang kita baikin belum tentu balasan dari dia. Bisa jadi dari orang lain, bisa jadi orang yang kita baikin, yang kita tolong malah mentung. Banyak kasus kan? Iya kan? Orang yang umpama dia baru lulus sekolah, dia dari daerah, nyari kerjaan di daerah kan nggak gampang. Ya kebetulan kita di sini channel banyak, koneksi banyak. Kebetulan ada yang nanya, Bu, ada ponakan tetangga nggak yang bisa kerja ini? Akhirnya ponakan itu kita ajak ke Jakarta. Karena belum ada gaji kan kita suruh tinggal di rumah kita. Yang nyari kerjaan kita. Lah nanti setelah setahun 2 tahun ternyata ekonominya dia bagus, kita pinjem duit kok nggak dikasih. Enaknya ngomong apa, Bu? Ada orang kita tolongin nih. Kita cariin kerjaan, kita kasih tumpangan. Itu kan amal soleh kita kan. Nah, begitu suatu saat nanti dia gajinya bagus, ekonominya bagus, kita lagi butuh, Dek, minjem dulu dong ini buat bulan ini. Ponakanmu ini mau bayar semester umpama 2 juta.
Ada nggak? Dia bilang, aduh maaf kok nggak ada. Padahal kita tahu dia baru gajian. Enaknya kita ngomong apa? Iya, itu anak ponakan lah, taruh ponakan, tinggal di rumah kita, tumpangan kita kasih, kalau perlu makan ya tinggal makan, tidur tinggal tidur. Giliran dia habis gajian, kita bilang mau pinjem buat bayar semesteran, kok dia nggak ngasih. Enaknya mulut ini ngomong apa? Enaknya kan sambil begini ya. Kamu itu gaji ya. Kalau bukan saya yang enaknya emang begitu ya. Lah terus kalau gitu gimana? Lah orang yang kita baikin belum tentu balasan yang orang yang bisa jadi yang balas orang lain. Ya wajar, manusiawi itu. Abu Bakar As-Siddiq itu kan terkenal orang terbaik kedua setelah Rasulullah ya. Itu ya pernah begitu. Abu Bakar itu punya saudara, walaupun entah hubungannya apa, pokoknya masih keluarga. Pokoknya keluarganya ini itu hidupnya kismin. Kismin itu lebih bawah daripada miskin. Jadi kismin. Kalau miskin itu masih punya rumah, masih punya kerjaan. Lah ini kismin. Miskin mama. Pokoknya kismin lah pokoknya. Lah satu hari saudaranya yang sering ditolong ini malah menyebarkan isu Aisyah istri Rasulullah berselingkuh. Enggak macam-macam. Berita yang disebarkan enggak main-main, nuduh istrinya Rasulullah, Aisyah. Aisyah itu putrinya Abu Bakar kan. Dituduh berselingkuh. Umpama ibu punya anak baik-baik, tiba-tiba digosipin hamil. Yang gosipin orang yang sering kita bantu. Enaknya orang itu diapain? Orang sering kita bantu, dia masih saudara sama kita, hidupnya kismin, malah nyebarin isu tentang anak kita, padahal anak kita anak baik-baik. Enaknya kan langsung tadi ya, begini ya, sambil tangannya begini-begini kan, ini ya, halo, kan gitu ya. Nah, begitu dengar Rasulullah itu Abu Bakar marah-marah, yang diomelin bukan yang nyebarin isu, tapi malah Abu Bakarnya yang diomelin. Kamu ini, padahal mertuanya itu ya dinasihatin lah ya. Kalau udah terlanjur berbuat baik, kebaikanmu itu jangan diangusin. Ya manusiawi, kesel manusiawi. Jadi emosian sama. Lah iya. Wes pokoknya kalau udah terlanjur baik aja terus. Jangan diangusin. Ini nanti kalau kamu marah-marah, terus nyetop nggak mau ngasih subsidi lagi, kebaikanmu berhenti. Lah kalau udah itu nanti kamu sama dia, yuk 11-12. Pahalanya lu. Lah iya. Tapi kan dia abot ya. Iya. Dan memang kehidupan kita, kehidupan itu memang begitulah, itu termasuk bagian dari ujian. Makanya kadang di TikTok itu sabar, ini ujian. Oh, ujian itu bukan hanya bulan puasa kok. Bulan begini ya ujian. Amin innal ladzina amanu wa amilus sholihat. Amilus sholihat itu syaratnya diterima sampai ke akhirat kalau amanu. Kalau enggak amanu, ya udah berhenti hanya di dunia saja. Inna la nudhi'u ajra man ahsana amala. Inna sesungguhnya kami kata Allah, la nudhi'u tidak menyia-nyiakan
Ajroman pahalanya orang ahsana amala yang berbuat kebaikan. Allah pasti bales. Ayatnya kan ibu apal ya, fa may ya'mal misqala khairan yarah. Sekecil apapun kebaikan yang kita lakukan pasti ada balasannya. Jangan ngarep yang bales itu orang yang kita baikin. Kalau kita ngarep dibales sama orang yang kita baikin, nanti timbulnya malah sakit hati, kecewa. Karena yang kita baikin belum tentu balik berbuat baik. Wes kalau kita udah berbuat baik, ya udah baik-baik aja. Jangan ngarep dibales sama orang yang kita tolong. Karena orang yang kita tolong bisa jadi balesnya gigit. Bahasanya kayak nolongin anjing kecepit, habis ditolongin malah gigit. Makanya kita berbuat baik-baik aja udah. Kalau memang mau berbuat baik, nggak usah nunggu orang itu baik dulu sama kita. Kalau kita mau baik, walaupun kita berbuat baik kok seandainya salah sasaran, kita niatnya mau ngasih bantu orang yang fakir miskin, begitu kita bantu, lain hari kita tahu ternyata asetnya di mana-mana. Wis biarin, nggak usah disesalin. Umpama biasanya kan dulu ada ya berita di TV. Ada gelandangan ditangkap sama Satpol PP, begitu digeledah ada uang 25 juta. Rumahnya di daerah kayak istana. Lah kita di sini rumahnya RSSSSSSSSS. Rumah sangat sempit, sederhana sekali, sampai selonjor saja susah. S-nya berapa tadi? Lah iya. Kalau siang motor dikeluarin, kalau malam dikelonin ya. Tapi kalau niat mau ngasih, ya udah ngasih aja. Umpama ada orang jalan kakinya diseret, padahal kebohongan. Wes kalau mau niat ngasih aja udah. Nanti yang balas inna lanudi'u ajroman ahsana amala. Ini yang jadi pegangan kita, bahwa amal baik seseorang itu nggak ada yang disia-siakan, pasti ada balasannya. Tapi tadi jangan ngarep balasan itu dari orang yang kita baikin, dan jangan ngarep balasan itu spontan. Bisa jadi tahun depan, bisa jadi bulan depan, ya nggak tahu kita. Karena orang berbuat amal soleh itu nggak kayak orang makan sambal. Kalau orang makan sambal begitu dimakan pedes. Enggak. Orang berbuat soleh itu kayak orang nanam kelapa. Ya kita nanam itu belum tentu kita bisa ngerasain, bisa jadi anak, bisa jadi cucu, tapi jangka panjang. Kalau sambal bentaran, tapi langsung pedes. Lah kita berbuat baik itu jangan kayak begitu, tapi kayak kayak nanam kelapa. Kemarin hari Senin kan ibu pada lomba-lomba macam-macam itu ya. Itu yang nanam kelapanya siapa? Kakek kan? Kita ikut apa sih? Paling ikut balap karung, makan kerupuk doang kan. Itu yang nanam kelapa siapa? Ya kakek kita kan. Dia malah mungkin yang nanam itu nggak nikmatin, wong udah ketembak duluan sama Belanda. Nggak nikmatin. Lah kita tinggal nikmatin, itu kebaikan kayak begitu. Tetapi betapa para pejuang itu hari Senin kemarin didoakan berapa juta orang. Ya kan yang ngedoain loh. Yang ngedoain berapa juta orang dari ujung Sabang sampai Merauke. Mungkin ngadain acaranya malam Senin, ada yang malam Selasa. Alhamdulillah sekarang di sela-sela hiburan itu ada acara doa bersama, mendoakan yang nanam kelapa itu tadi. Ya begitu. Lah kita hari ini nanam
mungkin kita nggak nerima balasannya. Mungkin yang nerima balasan anak kita, cucu kita. Saya pernah baca tulisan di Facebook atau di Instagram, lupa. Itu orang yang sering berbuat kebaikan, dermawan dengan apa yang ia punya. Yang punya belum tentu duit kan, ya tenaga yang lain. Anak cucunya dimanapun akan menerima atau akan mendapatkan kemudahan. Itu saya bayang-bayangin, kata-kata ini bagus. Orang tua yang nanam bisa jadi yang nikmati anak cucu. Kita nih mungkin ketika asal saat kepepet, kok ada aja yang bantu. Padahal kita bukan orang yang sering memberi. Bisa jadi emak kita, kakek kita, nenek kita adalah orang yang rajin memberi. Lah kalau nenek, emak kita orang rajin memberi, mosok kita enggak sih? Dengan apa yang kita mampu. Wong kita ini kan kemampuannya beda-beda ya. Ada yang kalau ditarik sumbangan, kalau saya duit siap. Kalau saya waduh enggak bisa. Wong penghasilannya gajinya 5,7. Tanggal 5 gajian, tanggal 7 koma. Iya 5,7. Tanggal 5 gajian, tanggal 7 koma. Tapi kalau tenaga siap. Oh, yuk sedekahnya dengan tenaga. Masjid Al-Hidayah ini jadi. Itu kalau semuanya nyumbang duit, yuk gak jadi. Tukangnya siapa? Oh iya. Lah iya. Begitu udah jadi, kok nggak ada yang punya ilmu, yang ngimami siapa? Artinya semua kita itu punya peran, tapi perannya beda-beda. Yang kalau semuanya kok ustadz semua bangun masjid nggak bakalan jadi. Oh ngasal rapat Al-Fatihah. Ntar bulan depan lagi rapat Al-Fatihah. Tapi nggak ada yang buka surat tabungan. Yang dibuka cuma surat Fatihah aja. Rekeningnya nggak pernah dibuka. Ya nggak jadi-jadi. Makanya yo ada yang nyumbang duitnya, yang nyumbang ilmunya, nyumbang tenaganya. Yaitu amilas sholihat. Semua itu inna nudi'u ajroman ahsana amal. Nggak bakal sia-sia. Ulaika lahum jannatu adnin tajri min tahtihimul anhar. Ulaika mereka itu artinya yang amanu dan amilus solehat. Lahum rewardnya, hadiahnya untuk mereka jannatu adnin, surga adn. Tajri min tahtihimul anhar, yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Karena ayat ini turun di Jazirah Arab yang air mengalir itu barang langka. Maka dibayangkan keindahan itu ada air yang mengalir. Lah kalau orang sini kok diceritain air mengalir, wah udah biasa. Apalagi ntar bulan Desember, bulan Januari, bukan hanya ngalir, ngerendem. Ngerendem. Lah dulu orang Jazirah Arab itu karena kondisi alamnya begitu, maka keindahan itu dibayangkan ya ada air yang mengalir. Orang desa yang dibayangkan keindahan itu gedung-gedung tinggi bertingkat. Orang kota dibayangkan keindahan itu alam atau gunungan. Makanya kalau orang kota itu kalau refreshing ya ke gunung. Nah ya ke orang gunung refreshing ya ke kota lagi itu. Lah orang gunung refreshing ke gunung lagi. Oh udah biasa. Orang puncak sono, orang mana? Cisarua, Ciater yang sehari-hari tinggal di situ, coba tanyain, lagi refreshing enggak, Bu? Jawabnya apa? Enggak. Wong dia sehari-hari rumahnya situ. Cuman kalau dia lagi main ke Ancol, coba yang orang Ancol ditanyain. Lah refreshing itu, keindahan itu sesuatu yang jarang kita nikmati, itu kita anggapnya indah. Tapi kalau udah terus-terusan udah nggak indah lagi. Bosen. Orang yang biasa tidur di spring bed kamar ber-AC, ya biasa. Lah orang yang biasa tidurnya ngiplik
begitu tidur di AC rasanya ya ademnyes. Lah iya bahaya apa namanya? Maka bahasa keindahan itu karena ayat ini turun di Jazirah Arab, ya bahasa keindahan itu tajri min tahtihimul anhar. Lah orang yang amanu dan amalus sholihat itu yuhallawna fiha min asawira min dhahab. Mereka diberi perhiasan di tangannya. Kalau hiasan di tangan nomornya gelang, ya kan? Min dhahab, dari emas. Makanya yang di dunia ini nggak kebeli, cuman belinya gelang karet aja. Kalau gelang karet apa itu? Yang itu loh, kayak tasbih buat ini loh. Wes nggak usah kecil hati. Nanti kalau memang dia termasuk amanu amilus sholihat, insyaallah yuhallawna fiha min asawiro min dhahab. Mau pakai gelang berapa juga, tinggal kebatin langsung celik ada. Loh, di surga itu tinggal kebatin, nggak perlu datang ke yang di situ loh, nggak perlu. Tinggal ngebatin pengen punya gelang sampai sikut celik ada. Ayatnya yuhallawna fiha min asawira min dhahab. Kalau saya baca tafsirnya itu nanti gelang perhiasan itu tergantung dari seringnya ia berwudu. Seringnya ia berwudu maka ibarat emas karatnya itu, kalau yang wudunya jarang-jarang cuman 15 karat. Yang wudunya bagus, emas paling bagus berapa? 24. Yang nggak pernah wudu sekarat. Nggak pernah wudu. Ya sekarat ya sekaret gitu. Makanya kalau yang sekarang kok seandainya kalau kebeli ya alhamdulillah, berarti fid dunya gelangan wa fil akhirati gelangan. Lah ya di dunia pakai gelang, di akhirat ya pakai gelang. Syaratnya amanu amilus sholihat. Apakah cuma itu? Enggak, lanjutnya. Wa yalbasuna siyaban khudram min sundusi wa istabraq. Wa yalbasuna, dan mereka memakai siyaban, pakaian khudron yang warna hijau. Min sundus, sundus itu sutra yang halus yang lembut. Wa istabraq, sutra yang tebel biar enggak kedinginan. Jadi pakaian terbaik itu sutra. Kalau di dunia enggak kebelinya sutra-sutraan. Ya wis lah, insyaallah asal amanu amilus sholihat akan diberikan siyaban khudran min sundusin wa istabraq. Terus posisinya nyantai, muttaqiina fiha 'alal araik. Muttaqiina itu kalau orang nyantai biasanya kan nyender ya. Nyender sambil ngadem, kanan kiri cemilan ya. Kira-kira di sono masih ada tontonan TikTok apa enggak ya? Ya kan? Muttaqiina, mereka itu pada nyender fiha, di surga itu alal araik, di araik itu kalau orang Jawa dulu maknanya dipan. Dipan apa ya? Bale-bale. Bayangannya orang nyantai itu kan duduk di bawah pohon gede sambil nyantai begini ya, cemilan kanan kiri. Oh. Enak. Ini kan kebalikannya yang kemarin kan, yang ayat sebelumnya itu. Ada yang kalmuhli yashwil wujuh bi'sas syarab wa sa'at murtafaqo. Yang ayat atasnya, yang kebalikannya. Ada orang itu nanti dikasih makan kalmuhli. Muhli itu besi yang dilebur. Itu yang sejelek-jeleknya. Wa sa'at murtafaqo. Lah sekarang, nikmas sawab wa hasunat murtafaqah.
kenikmatan balasan dari Allah sebegitu, wa hasunat murtafaqa, dan itu sebaik-baiknya tempat kembali, tempat istirahat. Nikmas sawab wa hasunat murtafaqa. Ya harapannya kita ya yang ayat yang ini ya, yang 30 31. Jangan sampai ayat yang sebelumnya, ngeri. Oh, ya ayat yang sebelumnya, yang ayat yang nomor 29. Wa iyastaghisu yughasu bima'in kal muhli yashwil wujuh bi'sasyarab wa sa'at murtafaqa. Penduduk neraka itu kalau kehausan teriak-teriak minta minum, dikasih minum, tapi bima'in dengan air kal muhli, yang itu hasil besi yang dilebur. Besi itu bisa lebur dengan berapa derajat? Kalau 100 belum 1000 wallahu a'lam. Itu minumannya orang di neraka. Na'udzubillahi min. Begitu dideketin yaswil wujuh, mukanya langsung grogi. Ayat sebelumnya. Tapi kalau ayat yang 30 31 ini menerangkan orang yang amanu, amilus sholihat, ikhlas sampai akhir hayat, balasannya ya kayak tadi itu. Nikmas sawabu wa hasunat murtafaqo. Moga kita iman, alhamdulillah, insyaallah amilus sholihat, diusahakan terus biar balasannya tidak disia-siakan oleh Allah. Balasannya ya tadi ulaika lahum jannatu adnin, seterusnya sampai ayat wa hasunat murtafaqo. Wallahu a'lam bissawab. Al-Fatihah.